akan mulai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, gimana keadaannya? Sehat-sehat semuanya? Sehat. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke. Setelah kita liburan beberapa minggu, kita mulai lagi dari kemarin ya, pembelajaran. Hari ini kita memulai pelajarannya matematika. Sebelum pembelajaran matematika, yang hadir pada pagi hari ini ada 74 siswa. Ya. Ada 74 siswa. Kita pada pagi hari ini akan membahas tentang statistika. Jadi pertemuan kita tentang statistik. Sebentar lagi Bapak akan menyampaikan beberapa hal yang perlu anak-anak pahami. Persiapkan diri kalian semuanya. Ingat kelompok yang sudah dibagi beberapa waktu yang lalu, Bapak sudah share pada kalian semua. Itu diingat-ingat ya. Masih ingat ya kelompoknya semuanya ya? Masih. Sebelum pelajaran kita mulai, kita akan menenangkan pikiran kita dulu agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik, yaitu seperti yang beberapa yang lalu kita akan melaksanakan, yaitu teknik stop. Kita mulai dulu ya. Segala kegiatan kita fokuskan untuk pelajaran hari ini, yaitu kita mulai dulu dengan teknik stop, yaitu teknik kesadaran diri. Di dalam kita melaksanakan setiap hal, kita akan berusaha supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Sudah siap anak-anak ya? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Oke, siapkan. Silakan semua aktivitas kita berhenti sejenak. Silakan kita menghirup napas, mengeluarkan nafas, berhenti melakukan kegiatan apapun, tarik nafas dalam-dalamnya, lepas nafas perlahan-lahan, tarik lagi, lepas lagi. Silakan kalian duduk dengan tenang, kaki menapak ke lantai. Silakan amati perasaan yang terjadi di dalam tubuh kalian. Rasakan nafas yang masuk, kemudian keluar perlahan-lahan. Refleksikan apa yang kalian rasakan dalam tubuh, pikiran, dan perasaan kalian. Tarik lagi, keluar lagi. Semakin tenang, semakin nyaman perasaan kalian. Hilangkan beban yang ada.
semakin nyaman. Rasakan semakin nyaman. Sebentar lagi kita akan membuka mata dengan rasa yang nyaman, tanpa beban apapun, dan siap fokus untuk belajar pada pagi hari ini. Buka mata kalian, perasaan kalian sudah teramat lega. Ya, baik anak-anak. Ya, silahkan, kita sekarang akan memulai pelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang statistika. Sudah siap ya? Tadi malam ada yang sudah membaca-baca buku tentang statistik anak-anak? Lalu silakan, kalau yang dengar dijawab. Ada yang sempat baca? Ada ya? Bapak akan share screen anak-anak ya. Share screen. Kelihatan anak-anak? Halo? Halo Pak. Kelihatan enggak anak-anak? Kelihatan. Kelihatan. Apa yang di situ muncul anak-anak? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan ya? Pak. Tidak ada gambar, Pak. Nggak ada gambar. Nggak ada. Kelihatan, Pak. Pak, ada gambar. Gambarnya hilang, Pak. Kenapa? Nggak ada gambar. Sudah mulai kelihatan? Bentar ya. Sudah. Sudah. Oke. Sudah. Oke. Apa yang muncul di situ anak-anak? Yang muncul apa? Materi. Statistika ya? Ya. Oke. Materi kita hari ini adalah tentang statistika. Ya. Bahasan kita yang pertama yaitu mengenai statistika. Statistika itu terdiri dari populasi, kemudian sampel, penyajian data, diagram, tabel. Diagram terdiri dari menyajikan data dalam bentuk diagram, kemudian menyajikan data dalam bentuk diagram garis dan diagram lingkaran. Sekarang kita akan bahas tentang populasi. Menurut kalian populasi itu apa, Nana? Ada yang bisa jawab, bisa bisa chat atau bisa langsung jawab. Di sini Bapak akan melakukan penilaian sekalian. Jangan lupa nama, nomor absen kelas. Ada? Angkat tangan atau raise hand. Lalu, oke anak-anak ya. Setelah kita yang pertama kita melaksanakan teknik stop, kemudian Bapak tadi sudah mengabsen kalian, kemudian kita memulai pada materi
statistik pada pagi hari ini. Tadi Bapak sudah sampaikan statistik itu adalah ada populasi, sampel, penyajian data, tabel, diagram, menyajikan dalam bentuk diagram, menyajikan dalam bentuk diagram garis, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kemudian yang berikutnya adalah populasi. Ya, populasi tadi ya ini sudah masuk. Oke. Populasi adalah semua objek yang menjadi sasaran pengamatan. Jadi semua objek ya anak-anak ya. Misalkan seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kecerdasan siswa-siswi SMP di suatu provinsi. Untuk itu ia mengambil beberapa siswa SMP di provinsi itu untuk dites. Jadi populasi itu berarti semua yang ada di situ. Kalau anak SMP berarti semua anak SMP di provinsi itu. Itu disebut dengan populasi. Seluruh siswa yang ada di provinsi tersebut. Paham ya tentang populasi? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Kemudian yang kedua tentang sampel. Ya. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan mengenai populasi. Jadi kalau sampel itu bagian dari populasi itu. Bagian dari populasi itu. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kecerdasan siswa-siswi SMP di suatu provinsi. Untuk itu ia mengambil beberapa siswa SMP di provinsi itu untuk dites. Jadi dari keseluruhan siswa diambil beberapa orang untuk dites. Itu disebut dengan sampel. Bisa membedakan anak-anak antara populasi dan sampel? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya, Bisa, oke. Pak. Bisa, Pak. Nah, sebagai siswa yang mengikuti tes merupakan sampel dari seluruh siswa yang ada di provinsi itu. Nah, anak-anak, kalau sudah paham tentang populasi dan sampel, bisakah kalian memberi contoh populasi dan sampel? Populasinya apa, sampelnya apa? Silahkan kalian jawab, bisa kalian diskusikan dengan anggota kelompok, bisa kalian jawab sekarang. Bapak tunggu waktunya 1 menit. Silakan yang bisa jawab, bisa angkat tangan atau langsung jawabnya lewat chat. Kenapa nak? Contohnya bebas. Perintahnya cari contoh sampel dan populasi dan sampel. Bahasanya apa saja bebas. Silakan kalau bisa angkat tangan. Bentar ya. Oke. Ketut Gede. Mau jawab ini Ketut Gede? Halo? Silakan, ayo. Yang mau jawab dari kelompok mana atau namanya siapa? Contoh dari populasi dan sampel. Populasinya ini Pak, sampelnya ini. Silahkan sebut nama kalian. Ini langsung dimasukkan nilai ya untuk jawaban kalian. Nama, siapa, kelas berapa, contohnya apa. Bapak kasih waktu 1 menit. Silakan kalau mau jawab bisa angkat tangan atau raise hand atau langsung dimasukkan chat. Silakan.
Ayo silakan. Mana suaranya? Sudah 1 menit. Yang mau jawab pertanyaan Bapak tadi. Contoh dari sampel dan populasi. Siapa? Saya ingin Ya. mencoba menjawab. Kan jika Siapa? salah ya salah ya. Nggak apa. Atas nama siapa, Nak? Asri. Asri Partiwi. Ya, Kelas Pak. berapa, Asri? 811. 811, silakan. Sabar, Pak. Ya. Bapak Contoh dari sampel. Mm-mm. Misalnya, saya melakukan penelitian tentang rata-rata berat badan perempuan di bawah 25 tahun yang hobi makan di MCD. Perempuan usia di bawah 25 tahun yang hobi makan Mm. McD adalah subjek penelitian saya. Maka populasinya adalah semua perempuan di bawah 25 tahun yang suka makan di McD. Heeh. Nah, Terus sampelnya? ya Pak, sekarang. Oke. Contoh sampel Suaranya putus-putus, Nak. contoh sampel kita rujukan pada apa yang disampaikan sebelumnya, bahwa karena menelitikan seluruh populasi dan riset hampir mustahil, maka penelitian perlu menentukan sampelnya. Contohnya sama, yaitu penelitian tentang motivasi peserta. Ya Pak, gitu aja. Ya. Jadi populasinya tadi perempuan yang suka makan apa tadi? Suaranya nggak putus-putus, Nak. McD deh Pak. McD. Terus apa tadi sampelnya? Asri Partiwi tadi dan jawab ya. Yang tapi agak putus-putus untuk sampelnya. Oke, kemudian Pikantara. Pikantara mencontohkan senam zumba di sanggar. Sampelnya apa? Pikantara? Ya, oke. Oke, Pikantara. Ya, Pikantara ya. Pikantara kelas berapa Pikantara ini? Pikantara nomor 11 ya, oke. Ketut Pikantara. Agus Pikantara 11. Terus selain Pikantara Nyoman Winata. Populasi sampel yang akan ini jawabannya belum ada ini Winata ini. Yang ditanyakan populasi dan sampel. Oke, itu ya untuk populasi dan sampel. Yang penting kalian sudah paham ya anak-anak ya. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke berikutnya, yaitu tentang penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dapat dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita sajikan. Agar dapat memudahkan pembaca, maka disajikan dengan bentuk tabel dan diagram. Tadi Bapak sudah menyebutkan tentang tabel dan diagram. Oke.
Nah, untuk penyajian data dalam bentuk tabel itu ada dua, Nana. Ada yang disebut dengan data tunggal, kemudian data berkelompok. Data tunggal itu data yang sederhana. Contohnya ini, data tunggal. Diberikan data nilai ulangan matematika siswa kelas 9 SMP Harapan Bangsa misalkan. Ini contohnya ya. Berdasarkan data tersebut ditentukan nilai ulangan terendah, nilai ulangan tertinggi, dan jumlah siswa yang memperoleh nilai kurang dari 6. Dari data tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Ini disebut dengan tabel, bentuk tabel. Dibuat tabel, misalkan di situ nilai 3 itu ada berapa orang, frekuensinya itu berapa banyak orang yang nilainya 3. Kemudian 4 yang nilainya 4 ada 3 orang, 5 7 orang, 6 ada 8 orang, dan seterusnya. Nilai ulangan matematika terendahnya 3, nilai ulangan matematika tertinggi 10, jumlah siswa kelas 9 yang memperoleh nilai ulangan matematika kurang dari 6 adalah 11. Itu contoh penyajian data dalam bentuk tabel, data tunggal, berarti datanya tidak terlalu banyak. Kemudian berikutnya disebut dengan data berkelompok. Penyajian data dalam bentuk tabel, data berkelompok. Nah, kayak gini ini kan cukup banyak ya kalau kita melihat data nilai matematika 80 siswa kelas 9 untuk SMP pada ulangan, ini banyak sekali. Berdasarkan data tersebut diperoleh bahwa data terbesar adalah 99 dan terkecil 31. Dengan demikian selisih antara data terbesar dan terkecil itu 68. Oleh karena itu jika disusun sebaran frekuensi data tunggal maka akan memperoleh 68 baris, sehingga tabel menjadi tidak efisien karena terlalu banyak garis yang diperlukan. Supaya datanya itu lebih efisien maka dibuat tabel juga. Nah, tabelnya itu seperti ini anak-anak. Misalkan nilai 30 sampai 40 berapa orang? Oh, 2 orang. Nilai 41 sampai 50 berapa orang? 3 orang, dan seterusnya. Jadi ini lebih simpel lagi. Dibuat lebih simpel. Kalau dibuat dalam bentuk tabel masing-masing kan cukup banyak. Ini lebih mempermudah penghitungan. Bisa dipahami anak-anak ya untuk data tunggal dan berkelompok? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Pak. Oke. Kalau sudah Bapak sampaikan, tadi Bapak katakan penyajian data itu bisa dalam bentuk diagram batang. Salah satunya diagram batang. Yang pertama diagram batang. Ini contohnya anak-anak ya. Misalkan ini dalam penyajian dalam bentuk batang atau balok yang digambarkan secara tegak atau mendatar disebut diagram batang. Setiap batang mewakili datar tertentu, sedangkan tinggi batang atau panjang batang sesuai dengan frekuensi dari setiap data. Penyajian data dalam bentuk diagram batang memudahkan dalam membaca dan sering digunakan. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data tentang perkembangan nilai objek dalam kurun waktu tertentu. Contohnya di sini tinggi badan siswa dan frekuensinya. Nih, diketahui tentang frekuensi tinggi kelas 8 seperti tabel di samping ini. Nah, ini bisa dibuat dalam bentuk diagram batang. Diagram batangnya seperti apa? Ini nih. Nah, ini diagram batangnya. Diagram batang dari soal di atas adalah seperti di bawah ini. Bentuknya seperti batang ya, bentuknya persegi panjang. Ada seperti batang ini. Contohnya nih tinggi badan, yang sebelah sini tinggi badan, yang ke atas banyaknya siswa. Misalkan siswa yang tingginya 154, ada berapa ini kalau dilihat dari sini anak-anak? Ada yang bisa jawab? 15, Pak. 15 ya. Siapa tadi yang jawab? Aquinas Nerasmara. Avinas, oke. Yang lain silakan. Yang 156 cm. 20. 20 ya, orangnya banyak yang jawab ya. Yang
158 berapa orang? 18 orang, Pak. Berapa? 18 orang, Pak. 18. Sudah paham ya? Sudah paham ya tentang diagram batang? Jadi itu cara membaca dan cara menghitungnya. Oke, itu diagram batang. Oke, selanjutnya yaitu dengan diagram garis. Penyajian data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang pengamatannya dilakukan dari waktu ke waktu secara teratur. Misalnya penimbangan berat badan seseorang yang dilakukan setiap tahun, tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar terjadi setiap tahun dan lain-lain. Contohnya di sini ada bulan Januari 9.800 pada kurs rupiah terhadap dolar AS. Artinya pada bulan Januari kurs rupiah terhadap dolar AS adalah 9.800. Contohnya yang di sini, yang ke atas itu kurs rupiahnya terhadap dolar, bawahnya itu tahunnya. Nah, contohnya di bulan Januari itu ada berapa? Kurs rupiah terhadap dolar 9.800, Pak. Oke, bulan Desember. Bulan Desember berapa? Mau jawab tapi malas ngomong. 11.800. 800 Pak. Oke, ya sudah pintar semua ya, sudah paham semua ya. Yang terakhir yaitu diagram lingkaran. Nah, ini penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan suatu data terhadap keseluruhan. Berarti kita harus tahu keseluruhan dulu, dihitung dulu keseluruhannya. Jadi tidak bisa hanya sebagian. Jadi hitung dulu keseluruhannya. Biasanya besar daerah pada lingkaran dinyatakan dalam persen. Nah ini ya, dalam persen atau derajat. Untuk diagram lingkaran dinyatakan dalam derajat. Kalian harus membagi lingkaran menjadi juring-juring atau sektor-sektor. Diagram-diagram biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk presentase. Contoh yang ada di sini diagram lingkaran ya. Dia dalam bentuk lingkaran penuh. Jenis pekerjaan yang ada di sini. Contohnya PNS di sini ada berapa, Nana? 24%. 24%. Petani ada berapa persen? 4%. Oke, paham ya? Jadi ada berapa, Nana? Penyajian data? Ayo siapa yang jawab? Yang paling cepat yang dapat nilai? Angkat tangan. Ya, lingkaran, garis, tabel. Ya. Atas nama siapa? Ada 4, Pak. Ya, siapa ini? Bener 4? Diagram ada berapa? Ya, Atas nama siapa? garis, tabel, lingkaran. Garis, tabel, lingkaran, batang. Black Oak ini siapa ini? Aquinas, Pak. Alvinas lagi. Ayo yang lain semangat ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Pak. Oke, sudah paham Tidak, semua. Pak. Untuk diagram fan-nya gimana, Pak? Diagram fan lain ininya, Nak. Diagram fan nanti kelasnya lain. Diagram apa? Itu nanti hubungannya dengan irisan, itu juga diagram itu. Kan ada diagram fan dalam bentuk lingkaran kan itu kan ya. Ya, Kemudian ya. diiris-iris ya itu. Kalau ini apa? Diagram dalam bentuk lingkarannya, jadi nggak ada irisannya. Sudah. Terima kasih, Pak. Ya oke. Kelas 7 ya dulu ya, diagram Ya, fan. ya. Oke. Kelas 7. Aduh, suara Bapak kedengeran anak-anak? Kedengeran. Beneran, Pak. Benar, Pak. Kedengaran, Pak. Oke. Kok macet lagi punya Bapak ya? Ya. Oke. Oke. Berarti selanjutnya kita akan menuju yang berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita menuju ke sudah. Ya. LKPM.
Kelihatan anak-anak? Burem, Pak. Burem. Kelihatan Pak. Saya Agak nggak jelas Pak gambarnya. Kelihatan tapi burem. ya, Kalau Mbak. buram Burem. Ya, Uri kayak Kelihatan. sudah jelas? Kelihatan. Sudah ya? Ya. Oke. Kita sekarang masuk ke lembar kerja pembelajaran murid pada materi kali ini. Nah, oke. Ya. Nah, perhatikan permasalahan berikut ini. Kelihatan ini ya, yang permasalahan ini ya. Iya Oke. Pak, Yang kelihatan. mana, Pak? Yang ini nak, yang atas ya. Ini pelan-pelan. Ya. Diagram di bawah ini menunjukkan data penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik serba ada pada bulan Januari. Tulisannya nggak jelas Pak di sini Pak. Nggak jelas. Ya. Di apa namanya itu? Google Classroom Bapak sudah kirim itu ya. Oh, lihat. Sudah ya di Google Classroom. Coba di file tugas anak-anak, ada file Word di situ. Tunggu Pak. Ya. Ada permasalahan 1, kemudian ada permasalahan 2. Sudah dilihat semua? Sudah Pak. Oke. Sudah, Pak. Anak-anak di Google Meet, di Google Classroom itu Bapak sudah siapkan untuk pembelajarannya ya, video pembelajaran khususnya bagi yang mengambil auditori itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran ya. Untuk yang lain juga boleh ya, pakai itu juga. Kemudian yang kinestetik bisa bebas mencari pembelajarannya sesuai yang disukainya. Kemudian yang visual bisa kalian lihat di halaman 225 buku paket. Itu kalian, kalau Bapak tadi malam sudah menyampaikan, silakan dibaca. Nah, di situ sudah ada juga ya. Jadi silakan sesuai apa yang kalian senangi di situ. Di situ ada Bapak sajikan video pembelajaran juga. Nah, untuk permasalahan yang pertama ini silakan ada dari langsung saja ya. Permasalahan pertama, permasalahan kedua. Silakan kalian jawab. Silakan diskusi dengan kelompok, bisa lewat WA. Bapak tunggu waktunya 5 menit anak-anak ya. Halo, bisa didengar suara Bapak ya? bisa, Pak. Ya, Pak. Oke, silakan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing untuk menjawab permasalahan ini. Bapak sambil kalian menjawab, Bapak menyapa Bu Sujani. Bu Sujani ada, Bu Sujani?
Sudah ada yang selesai? Yang sudah selesai, kalian jawab kelompok mana, kelas berapa, kelompok mana. Silakan diskusi, bisa lewat WA atau apa. Bapak tunggu. Ya, Bu Sujani masih mendengarkan, masih setia. Pak Ketut Narsa juga masih setia di sini. Sambil kalian menyapa, Bapak kalian mengerjakan, Bapak sapa dulu kelompok kelas 87. 87, ketua kelas 87. Saya, Pak. Oke. Kelas 88. Sudah ada yang mulai jawab? Silakan. Delapan, 89, 810, 811. Yang masuk di catatan Bapak yang sudah jawab tadi, Asri, Ketut Agung, kelas berapa tadi? Afinas, yang lain? Wahyu. Pak, udah kelas 87. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian bisa bagi tugas dengan kelompok. Oh, saya jawab yang ini itu, kemudian diskusi. Yang pertama jawab berarti nilainya lebih bagus lagi. Pak, yang nomor 1, Pak. Ya, siapa? Dari kelas 87. 87, atas nama siapa? Putri Erika Olandari. Kelompok berapa, Putri? 87 Pokoknya ya. kelompok visual, Pak. Oke, visual. Ya, silakan Putri. Pertanyaan pertama, pada bulan tersebut TV merek apa yang terjual paling banyak dan paling sedikit? Mm-mm. TV merek yang paling banyak itu TV merek D, yaitu Iya. 22. 22. Paling sedikit merek tim merek A sama E 12. A sama E hampir sama ya. Ya, Kelompok yang lain setuju? Lanjut Putri. yang B, berapa total TV yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas? Jumlah seluruhnya 114. 114. Terus? Itu permasalahan pertama, Putri ya. Ya, Oke. Mau jawab langsung permasalahan kedua atau kelompok yang lain? belum diselesaikan, Pak. Oke, ya Putri menjawab untuk permasalahan pertama. Sambil dilihat anak-anak ya, yang lain. Pada bulan tersebut TV merek apa yang terjual paling banyak? Menurut Putri yang terbanyak adalah D. Kemudian total terjual yang berdasarkan diagram di atas. Berapa totalnya? Totalnya adalah 114. Dan paling sedikit ada 2 Putri tadi ya. Ya, Kelompok A, yang A dan E. Oke. Silakan untuk permasalahan kedua. Yang bisa jawab siapa? Bahan bakar terhadap waktu dalam jam perjalanan sebuah bus dari kota Surabaya ke Denpasar, Bali.
Gunakan informasi pada grafik di bawah ini untuk menjawab pertanyaan. Permasalahan kedua ini bisa dua kelompok yang jawab ya. Yang pertama dan yang kedua. Bagi-bagi nilai. Ya, yang pertama Putri sudah jawab. Silakan kelompok berikutnya. Ayo kelompok yang lain. Yuk kelompok yang lain. Natasari kayaknya mau jawab ini, enggak? Atau Dewi nih, Dewi nih. Ini Dewi mau jawab. Ayo. Waktunya tidak lama. Ayo silakan yang mau jawab. Saya Pak. Adelina. Saya mau nyoba Pak jawab. Oke, Adelina kelas berapa? Kelas 8-11. 8-11. Oke. Kelompok apa Adelina? Kinestetik. Oke, silakan Adelina. Kalau menurut saya yang berapa total TV yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas. Kalau yang itu banyak TV yang terjual 12, yang B banyak TV yang terjual itu 20, kalau yang C 16, yang D 16, yang D 22, yang E 1, yang D tunggu Pak. Oke. Yang E12, yang F18, yang G14. Kalau menurut saya semuanya ditotalin itu hasilnya 114. Berarti sama ya dengan Putri Erika, cuman apa di sini dirinci ya masing-masing ya. Jawabannya hampir sama dengan Putri Erika, tapi dari Adelina memperinci masing-masing berapa. Oke. Untuk permasalahan pertama sudah selesai ya. Selanjutnya permasalahan kedua, silakan untuk permasalahan kedua yang sudah siap. Ada yang jawab permasalahan kedua? Silahkan permasalahan kedua. Ayo kelompok yang lain, silakan berebut nilai, berebut kebahagiaan dengan yang lain. Ya, silakan. Kelompok mana? Ayo, yang belum itu kelompok auditori. Auditori malah belum ini. Ayo. Waktunya terus berjalan. Putri, mau jawab lagi kayaknya Putri. Silakan Putri. Ya, siapa? Ya, Wijaya. Oh, silakan Wijaya. Ya. Dari kelompok auditori. Oke. Untuk dari liternya Sebentar, Wijaya kelas berapa?
8-11 Pak. 8-11 auditori ya. Nomor absen Ya. berapa Wijaya? Nomor 3 Pak. Oke, silakan. Untuk dari titik A ke titik B, bahan bakar yang dihabiskan dalam perjalanan yaitu 20 liter. Dari titik C ke titik D menghabiskan bahan bakar 10 liter Pak. Dari C ke D 10 liter Pak. Dari titik D ke titik E 40 liter Pak. Dari titik I 40 liter. liter. Dari titik E ke titik F 10 liter bahan bakar dihabiskan. Dari titik F ke titik G 30 liter bensin dihabiskan. Oke. Wijaya. Oke. Ada yang nanggapi kelompok yang lain? F ke G tadi berapa Wijaya? 30 liter Pak. 30 liter. Oke. Oke ya, oke. Yang lain sudah paham ya? Ada yang nanggapi atau berbeda boleh. Kelompok yang lain. Kelompok kinestetik, visual, dan auditory sudah ada yang mewakili. Kemudian ada yang mau jawab yang ini, yang kedua? Berapa liter bahan bakar total yang dihabiskan? Ada yang mencoba menjawab? Saya Pak. Silakan Putri lagi. Banyak bahan bakar yang dihabiskan itu 80 liter. Oke. Terus? Terus yang B, berapa lama perjalanan dari kota M ke kota N? Itu dari grafiknya Pak. Iya, dari grafik nah. 12 jam. Berapa? 12 jam. 12 jam. Oke, terus? Yang barusan jawab siapa? Putri ya? Bukan? Yang C siapa yang jawab? Siapa? Angkat tangan. Siapa namanya sebutkan? Damayanti. Ya, silakan Damayanti. Wijaya mau jawab atau Damayanti? Terjadi pada titik D adalah mobil tersebut mengisi bahan bakar kembali agar dapat melanjutkan perjalanan. Mengisi bahan bakar B ke C karena karena dia tetap tidak berubah ya, tidak berubah itu. Terus yang D, kejadian apa yang terjadi pada titik D? Titik D. Kenapa itu bisa besar sekali titik D? Ada yang bisa jawab? Dari C turun langsung tinggi sekali. Padahal jaraknya nggak terlalu jauh. Ya. Menghabiskan liternya banyak. Kehabisan apa? Bisa bocor atau yang lainnya Ibu ya. Ya, sudah terjawab semua anak-anak ya. Oke anak-anak,
Nah, selanjutnya kalian perhatikan untuk di situ ada tugas kelompok ya. Perhatikan tugas kelompok. Tugas kelompok itu ada dua anak ya. Yang pertama tugas kelompok, berarti tugas kelompok yang ini nomor 1 ini dijawab oleh semuanya ya. Untuk kelompok nomor 1. Halo, bisa didengar suara Bapak? Bisa, Pak. Oke. Tugas kelompok yang pertama ini kalian nanti jawab masing-masing kelompok satu jawaban ya, satu jawaban. Kemudian tugas yang kedua ini ada beda-beda. Ini untuk kelompok visual, tugasnya buatlah materi statistik tentang diagram, boleh diketik atau tulisan tangan yang baik dan semenarik mungkin. Kemudian hasilnya nanti kalian foto terus kirim ke Bapak. Bisa difahami untuk kelompok visual? Bisa, Pak. Bisa. Untuk kelompok visual itu ya tugasnya. Bapak ulangi lagi biar nanti tidak ada yang bertanya-tanya lagi. Buatlah materi statistik tentang diagram, boleh diketik atau dengan tulisan tangan yang baik dan semenarik mungkin. Maksudnya materi yang tadi anak-anak ya. Silakan kalian cari dari bahan apapun, buat semenarik mungkin, kemudian kirimkan ke Bapak hasilnya. Itu untuk visual. Kemudian kedua, kelompok auditori tugasnya buatlah materi statistik tentang diagram dalam bentuk video semenarik mungkin. Jadi silakan nanti kalau untuk visual itu tulisan, kalau auditori nanti dalam bentuk video, buat video pembelajarannya. Bisa dipahami untuk auditori? Paham, Pak. Waktunya bebas anak-anak, bisa 1 menit, 2 menit, 3 menit, tergantung kemampuan kalian. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok kinestetik, buatlah alat peraga statistik tentang diagram yang baik dan semenarik mungkin. Misalkan kalian buat pakai kertas karton, membuat contoh dari diagram lingkaran, boleh, diagram yang lain juga boleh, masing-masing boleh. Buat semenarik mungkin contoh, buat contohnya. Nanti hasilnya anak-anak kirim ke Bapak. Kelompok kinestetik, paham? Kelompok kinestetik, paham ya? Paham, Pak. Ya. Jadi pakai alat apapun boleh ya untuk kinestetik. Yang penting menarik untuk nanti dipresentasikan. Ada pertanyaan untuk tugas kelompok ini anak-anak? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak. Ya. Oke. Untuk tugas kelompok ini Bapak kasih waktu maksimal, kalau nanti selesai boleh dikirim nanti. Kalau tidak selesai boleh pas pertemuan yang akan datang itu boleh kalian kirim. Berarti hari apa anak-anak? Hari Kamis ya, hari Kamis pagi sudah Bapak terima. Silakan buat yang baik untuk nilai kalian masing-masing. Ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Tidak, Pak. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat WA ke Bapak. Nah, itu anak-anak untuk pelajaran kali ini. Sebelum pelajaran ditutup, ada yang bisa merefleksikan pembelajaran kita kali ini? Silakan sampaikan di sini ke teman-temannya. Siapa yang bisa? Kalian bisa angkat tangan. Pelajaran kali ini itu apa saja yang kita peroleh? Silakan, atau apa saja silakan sampaikan. Ya, silakan anak-anak. Apa saja pelajaran hari ini? Silakan angkat tangan, raise hand. Atau langsung jawab, bisa lewat chat. Ada? Ya, ini raise hand ini siapa ini? Oh, Pak Ketut Narso ini yang raise hand. Pak Ketut Narso raise hand ini anak-anak. Utama, silakan Utama. Utama ya ini ya, yang raise hand. I Utama.
Silakan. Ada masing-masing ada nilainya ya. Silakan resen ya. Waktunya tinggal 1 menit. Silakan yang mau menyampaikan pembelajaran kali ini. Ayo silakan. Ketut Maisya mau jawab kayaknya tadi. Iya Pak. Ya silakan Ketut. Pembelajaran Kelas berapa nak? kelas 8-11 Pak. Ketut Maisya 8-11. Nomor absen berapa? Nomor absen 19 Pak. Oke silakan Ketut. Pembelajaran kita kali ini adalah tentang statistika Ya. dan melihat pengertian populasi dan sampel, Ya. serta melihat contoh diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram batang. Oke. Oke, cukup sempurna, bagus untuk Ketut Maisya. Jadi itu yang pelajaran kali ini yang bisa kita peroleh. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum ditutup, silahkan dimunculkan dulu videonya semuanya. Kita akan sesi foto bersama anak-anak untuk menyatakan bahwasanya kalian semuanya hadir. Silahkan. Nanti hasilnya Bapak share. Iya. Pembelajaran kali ini ada 84 ya. Oke, ada 84. Ntar Bapak simpen dulu screennya. Oke, screenshot. Ayo wajahnya yang ceria. Wajahnya ceria gitu. Nah, wajahnya yang ceria. Oke. Oke. Oke anak-anak, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semua bisa berjalan dengan baik, meskipun tadi ada kendala teknik sebentar, tapi bisa berjalan dengan baik. Apabila ada masukan dari anak-anak untuk pembelajaran berikutnya, silahkan anak-anak sampaikan, sehingga anak-anak di dalam belajar itu bisa merasakan pembelajaran yang sebenarnya. Ada kekurangan Bapak di dalam penyampaian, Bapak mohon maaf. Untuk berikutnya kita akan lanjutkan statistika tentang mean, median, modus, dan lain-lain. Jadi ini pertemuan pertama. Demikian anak-anak, kita sebelum kita akhiri, mungkin kita pimpin doa dulu. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Selamat pagi anak-anak. Silakan kalian melanjutkan pada pelajaran berikutnya. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan, sehingga kalian bisa semuanya bisa naik kelas semua. Untuk kelas 8 bisa naik kelas semuanya ya. Tetap semangat. Tugas-tugas dari guru kalian kerjakan dengan baik. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Baru login. Pagi Pak. Pak.